sehingga bisa bertemu Ramadan Syawal tahun depan. Amin amin Allahumma amin. Bapak Ibu saudaraku sekalian, jamaah sholawat Nabi al-Mubarakah, malam ini selain awal dari pengajian kita dimulai, karena selama kurang lebih 2 bulan pengajian kita break, libur, dan juga kita alhamdulillah sudah balik dari kampung. Kita malam ini kita mulai lagi pengajian sekaligus, yaitu halal bihalal. Kami pribadi Muhammad Ali Sudarsono keluarga dan juga atas nama Mushola Al-Mubarakah mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, karena saya sebagai manusia dan juga keluarga, saya yakin banyak kesalahan. Ustadz pasti sedikit kesalahan. Siapa bilang? Justru Ustadz sering omongannya itu tidak sesuai dengan perbuatan, itu dosanya itu paling banyak. Untuk itu saya pribadi atas nama pribadi dan juga Mushola Al-Mubarakah yang selama ini saya yakin saya mempunyai kesalahan, baik sengaja maupun yang tidak saya sengaja, baik ucapan, tingkah laku sehari-hari, baik itu dalam bermasyarakat, berorganisasi, sering mungkin panjenengan tersinggung atau merasa tidak enak dengan tingkah laku saya dan keluarga saya dan juga Mushola Al-Mubarakah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dimaafkan Bu ya? Alhamdulillah Bapak Ibu juga memaafkan. Juga sebaliknya mungkin panjenengan pernah mempunyai kesalahan sama saya, ngerasani saya, Pak Ustadz lewat bau ayam, jelas karena jual ayam pasti bau ayam. Itu juga termasuk dosa, juga saya maafkan. Jadi kosong naulun wan naulin kosong, karena tidak ada manusia yang sempurna kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-insan mahal khotok wan nisyan, manusia itu tempat salah dan lupa. Kullu bani Adam khotoun, semua itu Nabi Adam itu pernah berbuat salah. Apalagi saya sebagai manusia yang minim ilmu, minim akhlak, pasti tentu banyak kesalahan dan kehilafan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya atas nama pribadi dan juga Mushola Al-Mubarakah, karena pengajian sudah dimulai malam ini, monggo mungkin saudara kita, jamaah kita yang belum tahu, mungkin ibu-ibu juga sama, insya Allah besok malam Selasa juga ibu-ibu rutinan yang jamaah yang belum tahu, monggo dikasih tahu untuk bahwa pengajian di mushola sudah dimulai. Atau mungkin ada saudara jamaah yang lain yang mau gabung di sholawat naria mingguan, dan juga ibu-ibu muslimat, monggo dipersilakan. Jadi pengajian mulai malam ini dimulai, dan juga santri Al-Mubarakah mungkin panjenengan sebagai wali santri tolong dikasih tahu untuk mulai besok sore belajar mengajar di TPQ Al-Mubarakah mulai diaktifkan lagi. Dan yang terakhir, saya mengucapkan terima kasih kepada donatur yang memberi kotak yang di depan kita yang nanti kita bawa pulang. Beliau tidak mau disebutkan, mudah-mudahan sedekahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan keluarganya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Al-insan mahal khata wa nisyan, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya, mari kita bersama-sama sejenak untuk mendengarkan Maidatul Hasanah dari Al-Mukarram Al-Ustadz Abdul Muhid. Untuk waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرتنا بالمصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومرضينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وخير أمة وصحبه وسلم أجمعين. حضرتنا ومشايخنا الأخ
Muhammad Sidra Syafir Qadir Kita Bismillah Kita berkata Syekh Syafir Kita Bismillah Itu semua Bismillah Bismillah شهدنا لنا لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa habibil mahbub syafil ilali wa mufarijil kurun ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bil sulba dawaiha wa afiyatin atal wa shifaiha wa lurna basar wa biha wa qatil arwah wa ilaiha wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin attaqatil abyadribna wa bidna ya Rasulullah. Yang kami muliakan kepada para asatid, khususnya kepada Ustaz Sudarsono, pengasuh PPK Al-Mubarakah, yang kami muliakan Ustaz Sairi, saya, beliau tinggal di Taman Pancing. Beliau ini selalu ada di mana-mana. Alhamdulillah beliau bisa hadir di tempat ini. Para asatid yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, para sesepuh, para tokoh, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka halal bihalal, dalam rangka zikir wa doa. Mudah-mudahan apapun yang kita lakukan selalu mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita bersolawat ini, apalagi tadi diawali dengan membaca solawat nariyah, mudah-mudahan ini menjadi pertanda bahwa kita ini diakui menjadi umatnya Rasulullah dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah SAW memberikan satu tuntunan kepada kita agar supaya kita ini mendapatkan kemudahan di dunia wa fil barzakh wa fil akhirah. Rasulullah SAW beliau dawuh, man sarrahu ayyumidda lahu fi umrihi wa yuwassa'a lahu fi rizqihi wa yudfa'a anhu maitatas su'i falyattaqillaha falyasil rahimahu. Banyak hal yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah kepada kita semua. Allah menuntunkan, Rasulullah memberikan tuntunan kepada kita, kalau kita ini bisa melakukan amal ibadah kepada Allah itu dengan model ibadah yang berat-berat, yang besar-besar, maka kalau kita bisa melakukan itu hal yang sangat luar biasa. Setiap malam kita bisa sholat tahajud 12 rakaat, itu hal yang luar biasa. Tapi kalau kita tidak mampu, maka kita dengan melakukan hal-hal yang semampu kita. Terlebih di saat-saat seperti ini. Di saat-saat seperti ini biasanya itu hari ini kalau katanya orang Jawa itu kita ini masih tasik riyadis, kalau katanya orang Madura itu telasa. Dikaki berenang apa? Waktunya telasa. Telasanya pula terus yang Jawa telas. Telas. Tentean koret-koret. Makanya waktu berangkat pulang kampung luar semangatnya luar biasa. Kenapa? Karena masih tebel. Begitu dapat 1 minggu mulai yang awalnya itu rokoknya itu biasanya itu pak-pakan, begitu dapat seminggu mulai ngecer.
dapat 2 minggu mulai gelinting ini. Apalagi kena corona. Makanya kalau di Jawa itu jangan terlalu lama, paling lama itu 2 minggu, kalau sampai 3 minggu udah berangkat ke sini cari utangan. Itu kalau di kampung saya Pak, nggak tahu kalau jenengan. Sama. Pelasan nih. Terlebih urusan rezeki, kalau kita ini bisa melakukan, kalau untuk urusan rezeki agar supaya rezeki kita ini digampangkan oleh Allah, ada satu kunci yang jenengan sudah melakukannya. Makanya alhamdulillah di sini ada majelis rutinan sholawat nariyah. Jenengan kalau secara pribadi itu bisa membaca sholawat nariyah 4.444. Jenengan bisa istiqomah setiap malam, setiap hari 4.444 kali. Jenengan bisa melakukan itu luar biasa, dijamin oleh Allah. Tapi kalau kita ini tidak mampu, lama loh Pak, 4.000 itu luar sekali. Saya itu mohon maaf, cerita waktu saya itu di pondok, ada orang yang punya nadar. Jadi kalau hajatnya itu terkabul, itu akan membaca sholawat nariyah 4.444. Nah benar, hasil hajatnya itu akhirnya begitu mau melaksanakan berat, akhirnya ngundang anak pondok. Akhirnya di antara yang bilang itu saya dapat 40 kali itu sudah mulai, akhirnya pakai jagung, namanya pakai jagung. Jadi begitu dapat 1 kali itu jatuhkan jagung itu bukan 1, 10 kopiak. Kenapa? Karena lama. Kalau kita ini bisa melakukan 4.444 kali itu luar biasa. Tapi kalau tidak bagaimana? Dengan cara semampu kita. Dengan cara bagaimana? Dengan cara berjamaah. Makanya dengan kalau sudah bergabung seperti ini dengan istiqomahkan, insya Allah hajat kita itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau urusan rezeki. Banyak hal Allah itu memberikan tuntunan, Rasulullah itu memberikan tuntunan agar supaya rezeki kita ini dimudahkan oleh Allah. Biasakan untuk selalu bersolawat kepada Rasulullah. Solawat yang modelnya itu solawat yang tadi Mahaliyah boleh, solawat nariyah itu juga boleh, yang panjang-panjang bagus, yang pendek itu juga tidak apa-apa, yang sedang-sedang juga tidak apa-apa. Kalau yang paling pendek itu adalah Sallallahu ala Muhammad, itu salawatnya Nabi Khidir. Kalau kita ini bisa melakukan hal-hal yang berat, itu bisa melakukan, monggo. Kalau tidak mampu, semampu kita, yang paling gampang, yang paling enak menurut ukuran kita. Kalau kita disuruh sholat duha setiap hari itu 8 rakaat itu berat. Cari amal ibadah yang ringan-ringan, yang gampang-gampang bagi kita. Urusan rezeki agar supaya dimudahkan. Ini kan cerita. Ada cerita nanti, ini perkara dengan mau melakukan monggo, tidak melakukan juga tidak apa-apa. Ini tergantung dari pribadi masing-masing. Dulu itu ada seorang santri sowan kepada kiainya. Santri ini sudah nikah, sudah boyong, sudah berhenti dari pondok. Kondisinya begitu di kampung itu ternyata ini orang yang sangat miskin. Akhirnya sowan menghadap kiai, mengadu masalah ekonomi, akhirnya dikasih solusi sama kiai. Iya Kang, ini kiainya itu orang Jawa, pondoknya Jawa. Iya Kang, tuh Yai, mohon maaf, kehidupan kami ini sangat miskin sekali, kekurangan sekali. Terus pundi Kiai, bagaimana ini solusinya? Minta amalannya Yai. Gampang, katanya Kiai. Gampang. Napa Yai? Kawin meneh. Disuruh nikah lagi. Ya. Yai, kalau itu melarat Yai. Saya itu miskin kok disuruh nikah lagi. Iya. Kalau pengen rezekimu itu berubah menjadi orang yang kaya, nikah lagi. Sowan ini sama istrinya. Nah, begitu selesai sowan, istrinya mulai merenggut ini. Apa katanya si suaminya? Loh, yang ini bukan keinginan saya, ini adalah amanah perintah dari kiai. Kalau sampai tidak setuju silakan protes sama kiai. Ini bukan keinginan saya. Disuruh protes sama kiai tidak mau, tapi akhirnya karena terpaksa, akhirnya benar nikah. Begitu nikah, yang kedua ini dapat 1 tahun kemudian sowan lagi.
sowan lagi kepada Kiai, bagaimana masalah ekonomi? Duh Kiai tambah remek nih Kiai, tambah nemen nih Kiai. Bagaimana ini? Akhirnya katanya Kiai, nikah lagi. Kalau pengen kaya nikah lagi. Loh Kiai, dua ini saya sudah utang saya ini sudah terecek ini Kiai. Kok suruh nikah lagi? Iya, nikah lagi. Akhirnya bener. Akhirnya pulang dari sowan itu, akhirnya nikah lagi. Akhirnya istrinya 3. Begitu nikah yang ketiga ini Pak, Masya Allah, tambah nemen Pak. Akhirnya sowan lagi. Bagaimana? Aduh Kiai, semenjak saya ini nikah yang ketiga ini, kehidupan saya ini tambah ruwet, tambah tidak karu-karuan. Ini gimana nih? Apa katanya ini? Meski ini gak tepat ini, masa disuruh nikah malah bikin susah orang. Apa katanya Kiai? Kalau kamu ingin ekonominya itu berubah, nikah lagi. Yang keempat, akhirnya karena diperintahkan oleh Kiai, akhirnya nikah lagi yang keempat. Nah, begitu dapat 1 tahun, dari tahun yang keempat sowan lagi. Begitu sowan, Masya Allah, dengan pakaian yang berubah, pakaiannya sangat bagus. Istrinya 4-4-nya itu dibawa menghadap sowan bersama Kiai. Masing-masing istrinya itu bawa mobil yang mewah-mewah. Ada Pajero, ada Alphard, Lamborghini dan sebagainya. Nah, begitu sowan itu ditanya sama Kiai, bagaimana Kang? Bagaimana masalah kehidupan ekonomi sampean? Alhamdulillah Kiai, semenjak saya itu nikah yang keempat Kiai, Masya Allah, rizki itu dimudahkan oleh Allah seperti sumber yang dari dalam tanah, seperti hujan yang dari langit. Luar biasa ya, kehidupan saya berubah total selama 1 tahun itu. Alhamdulillah Kiai, ini istri saya ini yang pertama ini mobilnya itu Alphard, yang ini Lamborghini, yang ini Pajero dan lain sebagainya. Ditanya sama Kiai, sebentar Kang, sampai kok bisa berubah drastis ini seperti ini, bagaimana ceritanya? Ternyata begini ya, semenjak saya nikah yang keempat itu ya, kehidupan saya awalnya itu tidak berubah. Akhirnya keempat istri saya itu akhirnya rundingan, akhirnya ada kesepakatan istri saya itu, ada yang buka laundry, ada yang buka catering, ada yang buka ini dan sebagainya. Ternyata dari istri saya berusaha ini, akhirnya kehidupan saya, ekonomi saya itu bisa berubah drastis ya. Alhamdulillah semuanya punya mobil dan mobil saya juga bagus-bagus. Masya Allah Kang, katanya dia itu. Nah, begitu selesai cerita seperti itu, akhirnya si santri ini ganti bertanya, mohon maaf ngapunten Kiai, mohon maaf saya mau tanya, mobil jenengan apa ya? Kang, mobil saya itu Kijang 90 itu Kang. Ternyata Kiainya itu mobilnya itu adalah Kijang Super tahun 90. Apa katanya santrinya? Kiai, kalau memang mobilnya jenengan itu Kijang tahun 90, kawin menang. Kalau pengen punya mobil yang bagus, saya ini sudah tua, sudah ngurusi seperti itu. Jadi ini kalau cerita, jenengan ajenge mau mengikuti cerita ini gitu monggo, tapi siap-siap di perang tempur ngoten kira-kira teng griya ya. Banyak cara agar supaya kita ini dimudahkan oleh Allah dalam urusan rezeki. Kita bisa dengan cara bersolawat, bisa dengan cara sedekah, bisa dengan cara yaitu membaca solawat, wirid dan lain sebagainya. Di antaranya lagi ada yang mudah. Kalau urusan yang seperti ini kok jenengan itu kok tidak mampu membaca solawat, bukan ahlinya, 4.444 kok tidak mampu. Setiap hari rutinan ini seminggu sekali. Kalau jenengan itu bisanya cuma seminggu sekali. Ini ada yang lebih mudah yang dituntunkan oleh Rasulullah. Dawuhnya Rasulullah, wa man sarra ayyumit lahu fi umrihi. Kalau ingin hidup kita ini, umur kita ini dipanjangkan oleh Allah, caranya bagaimana? Fal yasil rahimahu. Caranya adalah dengan kita ini sering-sering senang silaturahim. Alhamdulillah pada malam hari ini dengan niatan kesini itu dengan niatan silaturahim, dengan niatan halal bihalal. Maka orang yang senang silaturahim maka akan dipanjangkan umurnya oleh Allah. Apalagi di suasana yang masih pandemi seperti ini Pak. Ini
yang namanya virus itu ada virus corona belum habis, ada omikron yang belum hilang, ini ada muncul virus yang namanya virus cacar monyet belum hilang tuh virus kuku dan ini alamat ini nanti mudah-mudahan nanti waktunya Idul Adha ini nanti virus kuku dan mulut itu bisa hilang. Ini alamat ya. Itu belum hilang, muncul yang namanya virus Hendra. Kalian sudah tahu, ada virus namanya Hendra. Kok Hendra tadi virus bukan? Terlebih di saat-saat seperti ini, kok kita ini agar supaya kita ini dijauhkan dari balak dan musibah, dari penyakit, agar dipanjangkan umur kita, itu caranya bagaimana? Sering-sering seneng istiqomah silaturahim. Orang yang senang silaturahim itu akan dipanjangkan umurnya oleh Allah, dijauhkan dari balak dan musibah. Caranya Allah itu menjauhkan, memberikan umur panjang kita ini bagaimana? Itu urusan Allah. Loh, katanya yang namanya umur itu sudah ditentukan di takdir Allah. Waktu ketika kita ini di alam kandungan itu sudah ditentukan umur kita, rezeki kita, jodoh kita ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Loh, kok ada hadis yang mengatakan kalau kita ini senang silaturahim akan dipanjangkan umurnya. Dipanjangkan umurnya itu pengertian yang pertama, sebenarnya umurnya itu tetap, kalau jatahnya itu 60, tetap 60 tidak bertambah. Tapi umur 60 itu dijadikan oleh Allah, 60 itu isinya itu adalah kebaikan. Sehingga secara hitung-hitungan tetap 60, tapi isinya itu lebih daripada 60. Itu yang pertama. Yang kedua, pengertiannya umur kita ini dipanjangkan oleh Allah, maka dawuhnya Allah di dalam Al-Quran itu famay yasha yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Takdirnya Allah, catatan takdirnya Allah itu apakah akan ditetapkan oleh Allah atau tidak, apakah mau dirubah atau tidak, itu urusan Allah. Jadi bisa jadi dulunya pada waktu di alam kandungan itu kita ini sudah ditakdirkan umur 60, dirubah oleh Allah gara-gara orang itu senang silaturahim, akhirnya dirubah menjadi 100 tahun, 120 tahun. Cuman kalau pesan saya itu kalau bisa itu umur itu jangan terlalu panjang, ya 60-70 itu cukup lah. Kalau sampai umur itu 100 tahun, apalagi lebih dari 100 tahun itu malah menyusahkan orang yang ada di rumah kita. Kalau sudah, apalagi modelnya kita umur 70 tahun itu sudah yang namanya rematik, yang namanya asam urat, yang namanya gula dan sebagainya. Ya sedang mau lah, tidak usah terlalu panjang. Jangan sampai ada orang itu sowan kepada Allah yarham Kiai Hamid Pasuruan. Ada orang itu sowan, Kiai doakan saya agar supaya saya dikasih umur panjang. Apa daunnya ya Hamid? Sudahlah, umur itu diterima saja apa pemberian Allah, disyukuri saja. Enggak ya, saya ini orang itu, saya itu senengannya itu atau pekerjaan saya itu di jalan ya. Nanti kalau tabrakan, nanti kalau ada kecelakaan biar saya itu selamat umur panjang. Sudahlah, diterima saja takdir dari Allah, pemberian dari Allah itu diterima saja. Tidak usah yang neko-neko maksa, karena memaksa akhirnya didoakan oleh ya sudah, kalau sampai ini minta umur panjang tak doakan mudah-mudahan sampai ini umurnya panjang, teman-teman sampai sudah mati semua, sampai masih hidup. Orang yang ada di kampung sampai sudah mati semua, sampai masih hidup. Nah kan akhirnya kan susah. Makanya umur itu kita terima pemberian dari Allah. Mudah-mudahan umur kita ini diberikan umur yang panjang, umur yang barokah, umur yang isinya itu adalah kebaikan. Mudah-mudahan kita ini semua dijauhkan dari balak dan musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuncinya adalah di silaturahim. Yang nomor 2, manfaat faedah daripada silaturahim, dawanya Rasulullah, wa yusa'a wa yuwassa'a lahu fi rizqihi falyasir rahimah. Kalau ingin rezeki kita itu dimudahkan, digampangkan, dijembarkan oleh Allah, caranya bagaimana? Caranya adalah
sing sering-sering seneng silaturahim. Karena orang yang seneng silaturahim itu rizkinya itu dimudahkan, digampangkan oleh Allah. Survei membuktikan itu kalau zaman sekarang dengan kalau melencar, kalau silaturahim, kalau waktu hari raya itu kok main ke rumahnya tetangga, kok membawa anak-anak kecil, itu biasanya itu ketika melencar bawa anak kecil, itu pulang itu anak-anak itu dapat sangu, dapat angpau. Ada 2.000, ada 5.000, kalau pas rezekinya itu baik itu ya dapat 50.000. Itu kalau satu rumah itu 5.000, Pak. Kalau umpamanya silaturahmi ke 100 rumah, itu sudah dapat 500.000. Oke. Makanya jenengan kalau ingin rezekinya itu dimudahkan itu caranya itu adalah sing seneng silaturahmi. Cerita fakta. Kapan hari saya itu melencer ke rumahnya teman. Anak saya, istri saya bawa istri saya. Istri saya itu posturnya itu pendek, kecil. Anak saya yang nomor 1 itu lebih besar, lebih tinggi daripada ibunya. Nah, ketika saya itu silaturahim, istri saya yang kecil itu, Pak, itu bisa ngomong, Pak, dikira itu adalah anak saya. Ada orang itu. Jadi manfaatnya, faedahnya kalau kita ini silaturahim itu insya Allah seperti itu. Makanya sing seneng silaturahim aja anak istrinya itu. Rizkinya Allah itu tidak harus berbentuk uang, tidak harus berbentuk materi. Ketika kita ini silaturahim ketemu dengan teman, itu ada info, kita mendapatkan info, itu adalah rezeki. Ketika kita ini bertemu dengan teman satu, misalnya kita ini sakit, terus ngobrol-ngobrol, terus akhirnya dikasih tahu kalau sakit begini, obat itu begini, itu rezeki. Informasi itu sangat mahal sekali. Kalau di dunia permaklaran, Pak, maklar sepeda motor ngasih info tok terjadi itu 200.000. Namanya informasi itu sangat mahal. Makanya sing seneng silaturahim. Makanya kalau jenengan itu, mohon maaf, kalau kondisi saat ini kok jenengan itu ekonominya sulit, kok mau dimasak itu enggak ada, beras enggak ada, uang enggak ada, gampang. Jenengan satu misal ini jamaah ini kalau di total itu ada 100 orang, sudah jenengan tahu namanya si fulan, alamat komplit, nomor teleponnya komplit, sudah pagi jenengan silaturahim ke teman ini ya. Kalau ada 100 orang itu, kalau setiap hari itu 10 ada 5 orang, 5 dikalikan 30 hari itu 150. Jenengan silaturahim setiap hari 3 orang ya. Jenengan di pagi-pagi jenengan datang, belum kondisi, belum sarapan, belum ngopi, mau ngopi tidak ada kopi, rokok habis, sudah jenengan silaturahim ya. Akhirnya dapat yang namanya kopi. Kok tidak merokok, kan? Iya, saya itu modelnya orang itu kalau ada ya dirokok, tidak ada ya tidak merokok. Artinya sampean itu tidak punya rokok. Iya, saya itu tidak punya rokok. Akhirnya dibelikan rokok. Sudah sarapan dapat di temennya, pindah lagi, nanti agak siangan, Pak, agak siangan pindah yang ke temen yang nomor 1, yang satunya lagi. Nanti sore itu, Pak, sore itu terus nanti silaturahim ke satunya lagi, sudah tidak usah masak itu, Pak, insya Allah itu, Pak. Itu buktinya kalau kita ini sedang silaturahim. Apalagi kalau ada rutinan pengajian, jenengan kok rajin pengajian, setiap ada pengajian jenengan itu kok datang, insya Allah, Pak. Namanya orang NU itu, Pak, ngaji itu tidak ada yang kosongan, tidak ada yang garingan, Pak. Insya Allah ada makannya. Makanya simbolnya atau semboyannya orang itu likulli makan. Setiap pindah tempat itu makan. Jenengan tadi mau berangkat ke tempat ini, Pak, mau ke musola ini, tadi sudah makan di sini, begitu nyampe di sini ada dapat makan lagi, Pak. Dimakan. Kalau sudah dimakan di sini, Pak, dimakan di tempat, nanti pulang dapat lagi, Pak, kalau ada masih ada, Pak. Makanya kalau kita ini urusan rezeki, sing seneng silaturahim, insya Allah akan dimudahkan rezeki kita oleh Allah. Makanya jangan takut kalau urusan rezeki, maka caranya itu adalah kita ini seneng silaturahim, maka akan dimudahkan
oleh Allah rezeki kita, dan manfaat kalau kita ini silaturahim, wa yudfa'a anhu maitatas su'i. Kalau ingin mati kita dalam keadaan husnul khotimah, agar supaya kita ini matinya dalam keadaan baik, maka caranya bagaimana? Dengan cara sering silaturahim. Kenapa? Karena orang itu kalau senang silaturahim, otomatis kalau punya kesalahan akan meminta maaf dan akan dimaafkan, maka orang itu meninggalnya dalam keadaan tidak memiliki beban dosa, maka orang itu matinya dalam keadaan husnul khotimah. Makanya habis ini biasanya itu diadakan nanti salam-salaman, kita lihatkan kalau ada teman saudara kita ini yang punya kesalahan, kita maafkan, juga kita memohon maaf. Oke. Biasanya kita salaman, kalau bisa itu kalau salaman bersalam-salaman itu usahakan kalau tuntunannya Rasulullah itu orang yang kita salami itu usahakan ditatap wajahnya, itu dipandang. Jangan sampai kita salaman tapi wajah kita itu menghadap ke tempat lain, dipandang. Terus yang nomor 2, tuntunannya dari Rasulullah, kalau kita ini salaman, sebelum orang itu melepaskan tangannya dari genggaman kita, jangan sekali-sekali kita ini melepaskan genggaman. Ya, itu tuntunan dari Rasulullah. Tatap wajahnya, tatap matanya, tapi tidak usah mendelik, Pak. Nanti kalau mendelik nanti masalah lagi itu nanti. Dipandang wajahnya, jangan sampai melihat ke tempat lain. Kenapa? Karena itu penghormatan. Kalau sampai kita ini salaman dengan orang lain tapi kita ini tidak melihat itu orang itu bisa tersinggung. Satu. Yang nomor 2, jangan dilepas genggamannya, salamannya itu tangannya sebelum orang itu melepaskan terlebih dahulu. Cuman yang jadi masalah itu kalau sudah sama-sama tahu tidak melepas tangannya sebelum orang itu melepaskan. Berhubung sama-sama tahu tinta ini. Contoh di jadi tangannya itu tidak dilepas-lepas. Ya lepasan dulu sampai. Enggak, sama dulu. Akhirnya tidak dilepas-lepas itu, Pak. Jadi akhirnya bareng ya. 1 2 3. Akhirnya dilepas bareng-bareng. Jadi tuntunan dari Rasulullah seperti itu. Jangan sampai kita ini niatnya itu adalah ingin menghapus dosa-dosa, tapi gara-gara salaman muncul dosa yang baru lagi. Mari kita laksanakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah semampu kita, yang mudah-mudah saja, yang gampang-gampang. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu kita ini menjadi orang yang meninggalnya itu dalam keadaan husnul khotimah, tanpa meninggalkan beban di antara manusia, beban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun monggo barangkali tadi disampaikan ada sistem tanya jawab, monggo barangkali ada yang mau bertanya yang berkaitan dengan materi atau yang di luar materi, dipersilakan. Bapak, ibu-ibu yang ada di luar, monggo silakan. Kalau ada yang mau tanya, silakan. Monggo. Ya, seperti biasa di pengajian Berkata kita lagu yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.